Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ittaqala li yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhluwa. Hadirin kiram, para segenap hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kepada sahibul bait, sahibul majlis, orang tua kita al-mukarram Al-Ustaz Arifin beserta keluarga, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat, panjang umur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para abang-abang sekalian, diantaranya berkhusus kepada Akhina Khairan, juga Ustaz Wahyu. Mudah-mudahan kita semua tetapkan dalam istiqomahan, dan mudah-mudahan segala niat dan hajat kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala panggil kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas dalam kitab Minhus Saniyah karangan Asy-Syaikh Al-Imam As-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimakumullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rabbi shrah li sadri. Ya alim ay alim, asbir bis-subhi wa sallil maghriba ba'da ghiyabi syamsi bi qadri al-syadid. Wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah, wahai Ali, asbir bis-subhi, salatlah waktu subuh yang sedikit, wa sallil maghriba, dan salatlah salat maghrib ba'da ghiyabi syamsi, setelah surutnya matahari, terbenamnya matahari rada lebih sedikit, bikadri halbi syatid, dengan seukuran memeras susu domba. Fa inna dzalika, karena sesungguhnya semua itu min khisalil anbiya alaihi wassalam, itu dikerjakan para anbiya alaihi salam. Para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhah, asbir bis-subhi, salat subuh agak siang sedikit, wasallil maghriba ba'da ghiyabi syamsi bi qadri halbi syadid, dan salat maghrib setelah surutnya matahari dengan seukuran waktu sepanjang memeras susu domba. Jadi afdal salat subuh itu enggak azan langsung qomat. Afdalnya salat maghrib itu enggak azan langsung qomat.
kapan afdolnya sholat subuh? Afdolnya sholat subuh agak siang sedikit. Misalkan subuh jam 4 lewat 10, qomat dah jam 4 lewat 15, jam 4 lewat 20. Kan kita bisa sholat sunnah dulu, kita bisa zikiran dulu. Kalau orang zaman dulu tuh sambil nunggu qomat selalu baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Tuh, kalau orang dulu begitu. Rada-rada diulur, bukan berarti melalaikan. Jadi kata Nabi kepada Imam Ali, sholat subuh agak-agak siang dikit, bukan siang banget, bukan. Subuh jam 4 lewat 10, dia sholat jam 7. Nah itu salah. Yang benar itu agak siang sedikit. Ya jam 4 lewat 15, jam 4 lewat 20, udah dapat zikir Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu kan 100 kali tuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Jangan habis azan langsung qomat, jangan. Bahkan mazhab Imam Hanafi, misalkan subuh jam 4 lewat 10 nih, itu mazhab beliau di negara mana gitu ya, Turki kalau nggak salah, itu azannya lebih. Jam 5 lewat dikit baru mulai azan, baru mulai sholat. Karena kata mazhab Hanafi, mengakhirkan di waktu subuh itu lebih afdal ketimbang sholat di awal waktu. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'iyah jangan begitu. Tetap as-sholat awal waktu. Sholat itu awal waktu itu lebih utama. Afdalus sholat awal waktu. Sholat awal waktu itu lebih utama. Tapi jangan terburu-buru, bil khusus subuh sama sholat maghrib. Sholat sunnah 2 rakaat dulu, zikiran dulu, baru qomat. Bahkan kalau di fikih itu, kalau imam rawatibnya belum datang, tungguin nih 5 menit. 5 menit belum datang, utus orang suruh nyamperin imam. Samperin imamnya, dibangunin imamnya, balik. Belum datang juga 10 menit, samperin lagi, belum datang juga, baru qomat. Ini jelekin aja lagi. Pengen jadi imam yang biasa, imamnya belum ada nih. Qomat, kok jadi imam? Nah itu, jangan. Sholat subuh agak siang, sholat maghrib agak malam. Ba'da ghiyabis syamsi, setelah surufnya matahari, tenggelamnya matahari, biqadri halati syatin, dengan seukuran memeras susu domba. Artinya rada panjang dikit, tapi jangan kepanjangan. Ntar 5 menit ke isya baru sholat maghrib lain, jangan. Maghrib jam 6 nih, nah sholat isya jam 6 lewat, sholat maghrib jam 6 lewat 10. Jadi apalagi sekarang isya setengah 8 tadi kan, ya kan, jam 19 lewat 20 menit baru azan isya. Makanya ngaji jam 8 mulai. Kirain habis ini udah mulid, udah buru-buru, ngajinya sama aja isanya. Kirain beda di sini. Isya aja setengah 7, setengah 8. Nah, sholat maghrib jangan azan langsung qomat. Sholat dulu, zikiran dulu, tungguin dulu. Ini kan kadang-kadang orang pengen buru-buru mulu sih. Nah, sholat maghribnya ada panjang dikit, seukuran dengan memeras susu domba. Kalau sholat subuh agak siangan dikit, tapi jangan terlalu siang. Kenapa? Fa inna dzalika, karena sesungguhnya itu semua min khisalil anbiya alaihi salam. Itu semua amanat para nabi alaihi salam. Jadi para nabi itu agak siangkan waktu subuh, memanjangkan waktu sholat maghrib. Gitu. Jadi jangan tergereng-gereng aja Pak. Azan buru-buru qomat, azan buru-buru hasil orang yang mau jamaah asar. Tungguin dulu bangsa 5 menit, 10 menit baru qomat. Ini baru azan 2-3 menit sudah Allahu Akbar, sudah lalu. Orang lagi dulu juga gereng-gereng, buru-buru. Yang khawatirnya lagi kencing lagi pipis musola kuat. Nah dia keburu-buru lagi pipis ya aura-aura dan kencing lah.
Iya, jadi najis yang ada. Udah santai aja, tungguin 5 bangsa 10 menit. Jangan buru-buru banget. Kasihan orang yang mau kerja. Ya Ali wa Ali, alaika bi sholatil jamaah. Wahai Ali, wajibkan atasmu sholat berjamaah. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat berjamaah indallahi, di sisi Allah Ta'ala, kamisyika ilal haji wal umrati, pahalanya seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Wa ma yahrusu ala sholatil jamaah, dan tidaklah orang yang suka sholat berjamaah illa rajulun mu'minun qad ahabahullah, melainkan dia seorang hamba yang benar-benar beriman yang Allah mencintainya. Wa ma yazalu fiha illa munafiqun, dan tiadalah orang yang tidak suka berjamaah illa munafiqun, melainkan dia orang munafik. Qad abghadallah, dia orang yang Allah benci. Wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali karramallahu wajhahu yang kedua, alaika bis sholatil jamaah. Kata baginda Rasul kepada Imam Ali, alaika bis sholatil jamaah. Wahai Ali, wajibkan atasmu sholat berjamaah. Tuh, berjamaah pahalanya gede. Fa innal jama'ata, karena sesungguhnya, fa innaha, karena sesungguhnya saat berjamaah indallahi kamisyika ilal haji wal umrah, pahalanya seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Kita belum ada nasib ke Mekah, ke Madinah, duit juga belum kelihatan mau umroh atau haji, udah jamaah aja, jamaah. Karena pahala orang yang sholat berjamaah itu seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Tuh. Bahkan wa ma yarusu ala sholatil jamaah illa rajulun mu'minun ahabbahullah qad ahabbahullah. Tidaklah orang yang suka berjamaah melainkan dia seorang hamba yang benar-benar beriman yang Allah mencintainya. Kalau kita mau dapat ridho dan rahmat Allah, jaga sholat jamaahnya 5 waktu. Jangan maghrib doang jamaah, apalagi sholat subuh. Itu tanda orang munafik itu beda isya wa subhi. Kalau dia bisa sholat jamaah antara isya dan subuh, berarti dia tidak kesempatan munafik. Kalau dia nggak sholat isya sama sholat subuh dalam berjamaah, dia ditandakan seperti orang munafik. Karena waktu-waktu paling berat tuh, isya kayaknya lelah banget pulang kerja, subuh kayak ngantuk, emang anak dari kecil iblis. Dengan azan bukannya bangun selimutan. Iya, mata sama kuping dikencingin setan. Aja maghrib tidur, setan lebih kuat. Jaga sholat jamaah, karena pahala orang yang sholat berjamaah yaitu pahalanya seperti orang yang berangkat haji dan umroh. Bahkan tidak hanya itu, dia mendapatkan keridhaan dan rahmat Allah, ahabballah, melainkan orang yang suka berjamaah dia adalah orang mukmin yang sebenarnya mukmin dan orang yang mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadallah. Dan tidaklah orang yang suka dalam berjamaah melainkan dia orang munafik. Melainkan dia orang munafik. Qad abghadallah, Allah benci kepadanya. Dikasih badan sehat, badan kuat, pikiran sehat, akal sehat, gak mau jamaah, maka dia orang munafik. Sekalipun dia sholat di rumahnya. Laki-laki mah bang, kerennya sholat di musola atau di masjid. Kalau perempuan tuh kerennya sholat di rumah. Makanya kalau kita nggak mau sholat di musola di masjid, udah pakai mukena. Iya, pakai hijab, pakai peci. Kerennya mah orang laki
sholatnya di musola, sholatnya di rumah, sholatnya di masjid, jangan sholat di rumah. Tuh, orang yang nggak suka berjamaah, kata Al-Mustafa kepada Imam Ali, illa munafiqun qad abghadahu Allah, melainkan dia orang yang munafik dan dia orang yang Allah benci. Kita sering ngomong munafik ente, kafir ente nggak sholat berjamaah aja munafik. Ya, jangan gampang ngejudgement orang munafik. Jangan gampang ngejudgement orang munafik. Ente nggak sholat jamaah aja udah munafik. Jaga lisan, jangan sekali-kali munafik ente. Munafik, wah. Sendirinya nggak berjamaah. Dialah orang munafik. Kata Allah, Allah benci tuh orang yang begitu. Jamaah, jaga sholat berjamaah. Bahkan ada satu cerita Abdullah ibn Ummi Maktum. Itu beliau ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW dan beliau meminta keringanan agar tidak sholat berjamaah karena buta, a'ma, lolong matanya. Lalu baginda Rasul bertanya, hal sami'an nida shalah, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Kata beliau, na'am, iya, saya dengar panggilan sholat. Maka kalau kamu mendengar panggilan sholat, tidak ada keringanan untukmu untuk tidak hadir berjamaah. Hadir jamaah, sekalipun kita dalam keadaan susah dan payah, sholat berjamaah. Makanya kata Nabi, la sholat al-jarril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi seorang hamba yang rumahnya berdekatan dengan masjid terkecuali dia sholat di dalam masjid. Rumahnya dekat sama masjid, asal dengar jelas, tapi nggak berjamaah. Walaupun dia sholat di dalam rumah, kata Nabi, la sholat al-jarril masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid illa fil masjid, terkecuali di dalam masjid. Saking kuatnya berjamaah. Jamaah, jaga jamaah kita. Hidup mau senang, hidup mau enak, hidup mau tentram, hidup mau sakinah, sholat berjamaah. Kuncinya sholat berjamaah. Coba dah ente dakwah 40 hari sholat berjamaah di waktu subuh, pasti ada perubahan di dalam kehidupan ente. Ini kan kita begini aja hidup karena jamaah gak kita jaga. Sholat berjamaahnya sering kita tinggal. Sholat jamaah gak ada keringanan bagi orang yang masih dengar panggilan azan untuk hadir sholat tapi dia gak hadir. Tuh, berjamaah. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril wa Mikail. Datang kepadaku malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam. Faqala, berkata Jibril dan Mikail, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyampaikan salam kepadamu. Wa yaqulu, dan Allah Ta'ala berfirman laka kepadamu, tarikul jamaah, meninggalkan jamaah min ummatika, di antara umatmu, la yajidu rihil jannah, di antara umat Nabi yang meninggalkan sholat berjamaah, Allah tidak akan izinkan mencium aroma surga. Ini bagi orang yang kupingnya gak budek, bagi orang yang kupingnya normal, masih dengar azan tapi dia gak berjamaah. Cuman di akhir zaman kebanyakan orang pura-pura budek. Ini kata malaikat Jibril dan Mikail kepada Nabi Muhammad, tarikul jamaah min ummatika la yajidu ri'il jannah. Wahai Muhammad, antara umatmu yang meninggalkan sholat berjamaah, Allah tidak akan izinkan dia mencium aroma surga. Wa in kana amal aksaru min amal ahlil ardi, sekalipun amalan dia lebih banyak daripada amalan orang penduduk bumi. Misalkan dia rajin puasa sunnah, rajin puasa Senin Kemisnya, rajin baca Qur'annya, zakatnya, sedekahnya, tahajudnya, tapi sholat fardunya nggak berjamaah, amalannya lebih banyak daripada amalan penduduk bumi, maka dia tarikul jamaah, dia meninggalkan berjamaah. Mal'unun fid dunya wal akhirah, itu orang dilaknat sama Allah dunia dan akhirat.
sekalipun amalnya bagus, sekalipun amalnya banyak, lebih banyak daripada penduduk bumi, tapi dia meninggalkan jamaah, mal'unun fil ardi fid dunya wal akhirah, dia dilaknat dunia dan akhirat. Tuh, saking pentingnya berjamaah, Bang. Saking pentingnya berjamaah, makanya apalagi kita masih muda-muda. Mau ngapain sih? Sholat berjamaah berapa lama? Paling lama 5 menit. Kali imamnya lama paling 10 menit. Lamaan juga kita ngobrol, lamaan juga kita main Mobile Legends ketimbang kita berjamaah. Jangan sampai tinggal, apalagi jangan sampai ninggalin sholat. Sebader-badernya kalian sholat. Ngerti nggak sholat? Jangan ninggalin sholat. Saya tutup dengan satu cerita. Ada anak muda datang kepada Nabi. Suatu ketika baginda Rasul duduk nih di dekat pintu masjid bersama para sahabat. Ketika Nabi duduk bersama para sahabat di depan pintu masjid, ada anak muda datang ke masjid sambil menangis. Lalu baginda Rasul bertanya, "Wahai anak muda, apa yang kau tangisi?" Kata anak muda ini, "Ya Rasul, ayahku meninggal dunia. Gak ada orang yang mau memandikan dan mengafankan." Lalu baginda Rasul mengutus nih Sayyidina Abu Bakar Siddiq sama Sayyidina Umar bin Khattab. Berangkat ke Dahaba. Perginya Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab menjumpai si mayit tersebut. Saat dijumpai, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab itu jenazah kal khinzir aswad, seperti bakong yang berwarna hitam. Tahu gak bakong? Nah itu, biasanya ada mau babinya. Gak usah coba. Kal khinzir aswad, seperti babi yang berwarna hitam. Faraja ila Nabi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar pergi pulang berjumpa kepada Nabi SAW. Saat menjumpai Nabi, Sayyidina Abu Bakar sama Sayyidina Umar bin Khattab berkata, menceritakan bahwasannya si jenazah itu seperti babi yang berwarna hitam. Faqama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasul ngadep berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdoa di depan jenazah itu. Saat Nabi berdoa, kemudian jenazah itu berubah seperti rupa yang awal, artinya kembali seperti manusia. Setelah berubah menjadi manusia, baginda Rasul SAW bertanya nih kepada anak muda, "Wahai anak muda, amalan apa yang orang tua kamu lakukan di dunia?" Apa kata anak muda tersebut? "Ya Rasul, bahwasannya orang tuaku meninggalkan sholat di masa hidupnya." Lalu baginda Rasul berkata kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, perlihatkanlah orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang meninggalkan waktu sholat, orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, ba'athallahu yawmal qiyamah kal khinzir al aswad." Nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia seperti babi yang berwarna hitam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min orang kalau nggak sholat seperti babi yang warna hitam. Makanya ciri orang nggak pernah kena air wudhu itu wajahnya lumpuh, iya, dekil, gak enak dilihat, hitam bulu. Kalau orang nggak pernah kena air wudhu, nah itulah orang yang nggak pernah sholat. Maka nanti di yaumil qiyamah Allah bangkitkan dia seperti babi yang berwarna hitam. Makanya jaga sholat kita, sebader-badernya kita, secapek-capeknya kita, selelah-lelahnya kita sholat. Bang, masih sering tongkrong-tongkrong sholat. Bang, masih sering bohongin orang tua sholat. Sholatnya berjamaah, insya Allah. Berjamaah kagak sholat? Lah tuh orang tua
Jamaah. Jamaah maghrib doang. Jamaah. Jamaah. Insya Allah jaga sholat kita, apalagi sholat berjamaah kita. Allah alam bisawab wa bizidna ilman nafi'an. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan dengan berkah hadir di majelis ilmu Allah maafkan segala kehidupan kita, Allah kabul segala niat dan hajat kita, dan mudah-mudahan Allah berikan sehat pada kita, pada orang tua kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah lancarkan segala urusan dan orang tua kita. Bijahi Nabi Al-Fatihah. Allahumma